lagi, Mbak. Sekali aja ibunya gak percaya sama saya akan jadi janda untuk keempat kalinya, Mbak. Mbak Rani, tapi ini harga diri, Mbak. Harga diri kamu. Kamu adalah korban pelecehan dari kakak ipar kamu. Kalau ini menimpa saya, mungkin saya gak akan bisa terima, Mbak. Saya udah gak punya pilihan lagi, Mbak. Saya lebih pilih saya direndahkan daripada saya harus jadi janda lagi, Mbak, untuk keempat kalinya. Saya gak mau. Iya, Mbak. Ini memang pilihan kamu, jalan hidup kamu. Yang sabar ya, Mbak ya. Nih, Mbak Rani. Sudah, Mbak. Makasih. Kamu tenangkan diri ya. Saya kira dengan saya mengalah, saya bisa kembali bahagia dengan pernikahan saya. Tapi ternyata saya salah, Mbak. Malam itu saya dilecehkan kembali, Mbak. Mbak, tapi kamu bisa lawan kan, Mbak? Ipar kamu kan baru dari rumah sakit, dia masih lemah kan? Enggak, Mbak. Ipar saya itu cuma pura-pura sakit. Dia itu sengaja pura-pura sakit supaya saya itu nggak waspada sama dia, Mbak. Dia itu dramanya jago banget, Mbak. Mas, gimana sih? Aku pengen nyelesain malam sama kamu, nikmatin semuanya karena kemarin tertunda dengan banyak orang. Apa sih kamu? Dia ini ada ipar kamu! Jadi selama ini yang berbuat jahat itu kamu, bukan Rani. Ibu masuk dalam. Apa sih, Bu? Ibu malu punya anak seperti kamu. Kamu gak sadar, dia ini ada ipar kamu! Ya aku gak mau tahu. Ibu masuk dalam. Ibu gak pernah berubah dari dulu. Selalu bandingin Irwan sama Tommy. Karena kamu gak ada yang bisa dibanggakan sama ibu. Jangan Ibu masuk sekarang. Ya. Kamu pengen gak usah. Beraninya kamu sentuh istri gua. Wah. Rani. Kita bawa ke rumah sakit. Rani. 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 Aduh, Mbak. Saya merinding dengar cerita kamu. Benar-benar deh, Mbak. Gak kuat saya dengarnya. Jangankan Mbak, saya juga masih merinding, Mbak. Ipar saya itu, dia gak pantas disebut manusia. Iya, Mbak. Makanya orang seperti itu harus dihukum. Dia gak dibiarkan bebas saja kan, Mbak? Alhamdulillah, dia akhirnya dipenjara, Mbak. Dan yang ngelaporin, itu ibu kandungnya, mertua saya. Dia dipenjara 10 tahun. Miris sih, Mbak. Tapi menurut saya dia memang pantas mendapatkannya. Dan kamu gimana, Mbak? Pemukulan yang kamu terima akibat melindungi mertua kamu? Apakah parah? Bahu saya, pundaknya sempat geser sih, Mbak. Tapi gak apa-apa, semakin membaik setelah terapi. Alhamdulillah, sekarang mertua saya jadi sayang sekali sama saya, Mbak. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Bisa. Ya. Kakinya. Pelan-pelan. Enggak. Makasih ya, Mas. Iya. Kamu perlu apa? Biar aku ambilkan ya. Gak usah, Mas. Aku gak perlu apa-apa kok. Seharusnya aku percaya sama kamu.
Maafin aku ya, Ran. Gak usah minta maaf, Mas. Kan udah lewat juga. Tommy, Rani udah boleh pulang? Iya, Bu. Rawat jalan. Disuruh rutin terapi. Ibu minta maaf sama kamu ya nak. Ibu selama ini jahat loh sama kamu. Ibu minta maaf. Rani gak pernah nyalain ibu. Selama ini ibu tuh udah buta dengan masa lalu kamu. Kamu itu anak yang baik loh. Ibu sekarang yakin kalau kamu memang pilihan tepat buat Romi. Mbak, saya salut sama kamu. Kamu perempuan yang hebat dan kuat. Kamu mempertahankan pernikahan kamu dan kamu lalui semua masalah itu satu demi satu. Saya hanya punya cinta, Mbak. Cinta sama suami saya. Hanya itu yang bikin saya bertahan. Dan terima kasih loh Mbak. Kamu sudah mau berbagi kisah kamu dengan para perempuan hebat yang tengah menyaksikan sekarang Mbak. Dan saya doakan supaya kamu dan suami selalu bahagia ya Mbak ya. Pemirsa, kesabaran dan kekuatan cinta ternyata mampu menenggelamkan jiwa bengis yang terpendam. Dan kita belajar bahwa setiap kisah ada maknanya. Seperti kisah yang baru saja kita dengarkan. Seorang perempuan yang berpegang teguh pada prinsipnya. Mempertahankan pernikahannya karena ia meyakini bahwa pernikahannya ini adalah yang terakhir hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Dan sampai berjumpa dalam episode lainnya dengan kisah inspiratif. Bersama dengan saya, Nadia Mulia.